Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel Bayu Design. Oke, pada video kali ini saya akan sharing tutorial mengenai kontes desain lagi. Nah, tepatnya pada video ini saya akan men-sharing langkah-langkah ataupun beberapa step-step yang perlu kita lakukan bagaimana cara membaca sebuah brief kontes desain dengan benar ya. Nah, tentunya kalau kita misalkan ikut kontes dan membaca briefnya itu nggak cuma sekali aja teman-teman ya, karena kita perlu strategi ataupun perlu cara-cara yang tepat agar kita bisa memahami brief dengan benar dan akhirnya kita bisa mengerjakan kontes itu dengan baik dan akhirnya kita bisa memenangkan kontesnya. Nah, pastinya teman-teman berharapnya seperti itu kan. Nah, tentunya untuk membaca brief ini nggak boleh asal-asalan teman-teman ya, ada cara-cara tersendiri dan ada urutan-urutan tersendiri yang perlu kita lakukan, perlu kita kerjakan ya, agar kita tidak salah langkah ya. Nah, di sini saya sudah membuka situs yang bernama Ahrefs ya. Nah, sebenarnya tutorial ini bisa teman-teman perhatikan di situs manapun ya, baik di desain, di desain crowd, desain hell dan lain sebagainya. Tapi untuk lebih mudahnya saya akan coba praktekkan saja di Ahrefs ya, karena ini untuk praktek-praktek itu lebih mudah teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman kan biasanya kalau ikut kontes kan biasanya kita klik di sini ya, misalkan ini, misalkan apa ya, Comstock ini ya, misalkan ini Comstock. Nah, misalkan kita mau ikut kontes yang ini ya, yang bernama Comstock Pike High School. Nah, kita klik di bagian creative brief ya. Nah, teman-teman pas di klik awal pasti menemui ini nama perusahaannya, Comstock Park High School ya. Kemudian teman-teman bacanya yang ini dulu teman-teman. Teman-teman baca dulu yang ini ya, yang di bagian ini. Mascot design should have the following. Pokoknya kalau ada kata-kata ini teman-teman baca yang ini dulu. Teman-teman jangan baca deskripsi dulu. Kalau deskripsi ini tidak terlalu penting juga teman-teman, tidak terlalu penting dan mungkin teman-teman bisa baca nanti ya. Tapi yang terpenting di kontes desain ya, kalau kita mau membaca brief itu teman-teman baca dulu. Nah, pertama itu ya, pertama nama perusahaannya ataupun nama usahanya. Kemudian teman-teman baca yang disyaratkan ataupun syarat-syarat desain yang harus dimasukkan ke dalam kontes ya. Nah, ini kan ada the mascot design should have the following ya. Nah, di sini ada keterangannya, we need to help creating a new mascot for Comstock Park High School ya. Desain maskotnya adalah Panther, tapi di sini ya. Dan dia ingin ditambahkan logo berinisial CP ya. Ini logo andalannya teman-teman, atau logo yang sudah patennya. Kemudian dia juga ingin ditambahkan gambar macan ya, ataupun gambar panther ya. Nah, teman-teman nanti bisa cari-cari sendiri ataupun bisa cari bagaimana desain ataupun letak layoutnya gimana ya, terserah teman-teman. Yang terpenting teman-teman bisa memahami ini dulu ya. Pokoknya tadi intinya dimasukkan inisial CP ya, kemudian disisipkan gambar panther ya. Kemudian berikutnya what we like to see ya. Jadi desain ini tuh harus mempunyai dua pilihan ya. Yang satunya dengan memasukkan inisial CP dan yang desain satu lagi dengan tidak menyertakan inisial CP ya. Pokoknya ada dua alternatif teman-teman. Ya, teman-teman bikin dua aja, bikin dua yang menurut teman-teman itu bisa. Kemudian teman-teman jangan lupa baca ini dulu juga ini, how will design be used ya. Jadi desain ini itu akan dipasang di mana saja ataupun akan digunakan di mana saja. Nah, di sini ada keterangan online set ya, seperti website, ada Facebook, ada sosial media dan lain sebagainya. Pokoknya nanti desain ini ataupun logo ini itu akan ditempelkan di media digital ya. Kemudian ada media cetak ya, seperti kartu nama, ada kop surat, ada brosur dan lain sebagainya. Dan terpenting juga ini teman-teman, do you use any idea for mascot design ya. Berikutnya, kami ingin patternnya kelihatan kuat ya, ataupun kelihatan garang ya, tapi tetap bersih ataupun tetap clean ya, untuk keperluan sekolah ya. Nah, kemudian teman-teman jangan lupa juga yang ini nih, I don't want this in my logo design. Jadi I don't want itu sesuatu yang tidak diharapkan ataupun tidak diinginkan oleh si CJ di logonya ataupun di maskotnya. Nah, sesuatu yang nggak diinginkan itu apa? Nah, patternnya ini gambar patternnya tidak harus full body ya, ataupun tidak full body teman-teman. Patternnya baiknya tidak terlalu agresif ya, ataupun menakutkan ya. Jadi
teman-teman baca ini dulu. Yang di garis tebal ini kan, ini adalah hal yang terpenting yang perlu teman-teman baca. Jadi ya ini. Kemudian yang berikutnya, please do not include anything gory, ataupun jangan memasukkan suatu hal di luar yang disyaratkan ini. Pokoknya teman-teman nggak boleh memasukkan elemen darah, elemen apalah yang menakutkan ataupun yang serem-serem, itu nggak boleh. Pokoknya teman-teman harus masukkan alamat inisial CP sama painter tadi ya. Kemudian yang terpenting lagi, nah ini ada visual brief. Visual brief itu adalah style gambar yang diinginkan oleh CCA ya. Jadi biasanya kan ada yang ditarik ke kanan ataupun ke kiri ya. Nah ini kan nariknya ke serius ya, tapi lebih ke style yang formal. Kemudian funny dan profesional, dia menginginkan style yang lebih profesional teman-teman ya. Kemudian simple sama complicated. Nah di sini tuh barnya itu terletak di bagian lebih condong ke simple ya teman-teman ya. Jadi teman-teman pikirkan bagaimana cara membuat logo yang simple ya. Kemudian cartoonish ataupun flashy. Jadi logonya ini menginginkan logo yang bersifat klasik ataupun lebih ke elemen vibe-nya itu vibe retro lah ya. Teman-teman jangan lupa juga baca yang ini, what color do you want to use for your mascot ya. Nah di sini kan dia ingin warnanya menggunakan ini kode hex green ya, 295135 ya. Kemudian code grace C1B06E ya, black or white can be used if needed. Jadi teman-teman juga bisa pakai warna hitam atau putih bila diperlukan ya. Kemudian di bawahnya ya, dia juga ngasih referensi gambar ataupun referensi maskot yang diinginkan ya. Nah referensinya kan kayak gini ya, sama kayak gini ya. Nah kemudian juga dia memerlukan ini nih, file-file yang dia perlukan ketika nanti final file ataupun final maskot ya, kayak semacam handover lah. Dia ingin filenya itu nanti bertipe AI, AEPS, PDF ya, SVG, PNG dan JPG. Jadi teman-teman nanti perlu mempersiapkan file-file ini ya yang disyaratkan ini. Pokoknya selain file ini teman-teman jangan kirim ya. Pokoknya teman-teman kirim yang sesuai dengan yang dia syaratkan di sini. Jangan lupa teman-teman klik di bagian sini ya, attach file. Nah attach file ini adalah gambar-gambar tambahan ataupun referensi-referensi tambahan yang bisa teman-teman jadikan gambaran seperti apa nanti visual logonya ya. Kita bisa lihat di sini ya, capstock misalkan. Nah di sini kan biasanya dia ngasih referensi gambar ya, ataupun referensi ide-ide yang gambar yang diinginkan itu seperti apa ya. Nah teman-teman nanti bisa baca di sini ya. Nih kayak gini nih. Nah kan kayak gini. Nih gambar painternya kayak gini. Orientasinya kayak gini ya, nggak terlalu serem, nggak terlalu cute banget enggak ya, tapi yang penting strong lah. Kelihatan strong dan kelihatan kuat lah. Ini kayak gini contohnya ya. Nah teman-teman bisa baca sendiri ya. Kemudian jangan lupa teman-teman juga bisa oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya teman-teman untuk tutorial cara memahami brief kontes dengan benar ya. Semoga bisa bermanfaat, dan apabila teman-teman ada pertanyaan ataupun ada request video apa, silahkan sampaikan di kolom komentar, nanti saya akan coba menjawab. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian, semoga videonya bermanfaat dan bisa teman-teman perhatikan di rumah. Akhir kata, kita jumpa lagi di next video. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.